Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan suatu kenikmatan, ya, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat sempat. Mari kita bersama-sama untuk kali ini kita belajar dan terus belajar. Jangan sampai bosan, jangan cuma merasa saya sudah bisa, ya. Tapi kita tetap belajar, temukan semaksimal mungkin ilmu-ilmu dalam perotomotifan ini, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ya. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pemeriksaan atau mengidentifikasi mengenai distributor pengapian ini, ya, dengan menggunakan alat ukur, ya, alat ukur yaitu multi tester ini, dan ada juga sini tang kecil, tang cucut, kemudian ada kunci, ring, dan ini ada obeng bila mana nanti diperlukan. Nah, apa saja sih yang harus kita periksa dari distributor ini? Terlebih dahulu saya tunjukkan bahwa ini adalah vakum advancer, kemudian bagian atas ini tutup distributor, lalu yang di bagian luar ini ada salah satu komponen yang dinamakan kondensor, ya, atau ada orang mengatakan kapasitor. Nah, kita lihat bahwa pada vakum ini, ya, ada sumbunya ke belakang. Saya buka, tutup bagian belakang dari selektor. Apa sih fungsi daripada selektor ini? Ya, ini ada fungsinya. Ya, bukan berarti tidak semata-matanya dipasang tidak ada fungsinya. Jadi kalau kita untuk menempatkan ketepatan pengapian, begitu diputar distributor baik searah jarum jam atau mungkin berlawanan arah jarum jam, ketepatan belum mencapai standar atau apa yang kita inginkan, maka bisa dibantu dengan memajukan, ya, pengapiannya atau memundurkan pengapian. Tergantung kebutuhan kita, mau memajukan atau kurang maju. Misalnya ternyata ketepatan pengapian di situ cuma 4 derajat sebelum titik mati atas terlihat dengan cahaya daripada timing lights, ya. Nah, maka ini tinggal diputar ke searah jarum jam atau begini, ya, dan dilihat tanda timingnya menggunakan alat bantu cahaya yaitu timing lights. Kita perhatikan pada skala ukurnya, ya, pada bagian blok depan dari mesin itu sendiri dekat puli. Ya, di situ ada angkanya atau strip 0 sampai kurang lebih 20 yang tertera. Jadi yang lainnya itu kita bisa memperkirakan sekian strip, ini berapa derajat dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini untuk memajukan atau memundurkan saat pengapian, manakala dengan menggunakan putaran distributor ini tidak mencapai apa yang diinginkan. Oke, ini untuk selektor, ya. Nah, kemudian ini ada rotor, ya. Ini rotor distributor, kemudian ini asnya, ya, atau poros rotor distributor, di mana pada poros rotor distributor ini ada camnya atau knocknya, ada 4 sudut, dikarenakan untuk mesin di situ
adalah mesin 4 silinder. Maka dari itu, ini saya pasang dulu lah, box hilang. Oke, tutupnya. Pada tutup distributor itu ada input. Ya, ini dari coil, kabel coil ya. Kemudian yang 4 ini adalah output, yang mana nantinya dihubungkan dengan kabel busi. Ya, sehingga kalau rotor ini nantinya yang ada di distributor itu menyentuh konektor yang ada di dalam di sini, ya, maka arus listrik itu akan mengalir ke busi. Begitu. Tinggal terminal ini adalah busi nomor berapa begitu ya. Kalau di sini nomor 1, busi nomor 1, berarti arus listrik nanti ngalirnya ke nomor 1. Lah kalau di sini nanti bersinggungan ya dengan konektor pada silinder nomor 3, maka nanti terjadilah arus listrik mengalir ke busi silinder nomor 3. Ya, dan di situ jelas kalau ada proses pengapian pada busi, maka bahan bakar dan udara yang ada di ruang bakar itu akan terbakar. Apa saja yang mestinya kita periksa pada distributor seperti ini, ya toh. Oke, yang kita kelihatan terlebih dahulu, kita cek untuk poros rotornya dulu, ya. Apakah ini kocak atau tidak? Tidak kocak. Kemudian putar bagian bawah, ya, ujung bawah, dan pegang bagian atas. Putar-putar, ikut berputar atau tidak? Ini ikut berputar ya. Tuh. Baik, berarti poros rotor distributor ini normal. Kemudian perlu Anda ketahui bahwa ujung dari poros rotor bagian bawah ini itu nantinya akan memutarkan pompa oli, ya, sehingga ini masuk pada saat pemasangan, ya, ini masuk pada celah roda gigi pompa oli. Selanjutnya untuk roda gigi pada poros rotor distributor nantinya akan berhubungan dengan roda gigi pada camshaft atau poros knob, sehingga untuk poros rotor ini diputarkan oleh poros knob atau camshaft. Ya. Nah, berapa jumlah putaran perbandingannya dengan poros engkol? Jadi poros engkol berputar 2 kali, poros cam berputar 1 kali, dan poros rotor distributor juga berputar 1 kali. Itu perbandingannya dengan poros engkol, ya. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah kondensator itu bocor atau tidak, atau sudah rusak apa belum, maka kita bisa memeriksanya menggunakan multitester, ya. Baik, sekarang untuk multitester ini arahkan ke skala kali 1 ohm. Nah, selanjutnya untuk probe, ya, probe positif dan negatifnya kita jadikan 1 atau kita hubungkan. Oke, jarum bergerak ke 0 sisi kanan dan pas ini di strip 0, ya. Oke, berarti alat ukur ini masih bisa digunakan, ya. Kita harus melepas terlebih dahulu, ya, kabel untuk kondensator. Nah, oke, lepas dulu kabel kondensator supaya tidak berhubungan dengan platina. Sekarang untuk probe atau kabel negatif alat ukur saya jepitkan, ya, pada ujung kabel. Sedangkan yang probe positif alat ukur nanti
ditempelkan pada bodi kondensator atau pada masaknya. Seberapa gerakan daripada jarum alat ukur? 1, 2. Nah, tadi terlihat gerakannya hanya bergerak sedikit sesaat dan kembali lagi ke kiri, ya, atau ke nol kiri. Bila mana Anda penasaran, ya, pemasangan kembali itu dibalik, ya. Yang tadinya di ujung kabel sekarang pindahkan ke masa. Jadi kabel negatif alat ukur sekarang dijepitkan di masa. Nah, sedangkan yang positif kita hubungkan dengan ujung kabel. Ya. Perhatikan untuk jarum. Nah, gerakannya sedikit, itu ke kanan. Jadi di sini bahwa kondensator itu menunjukkan kondensator yang baik. Nah, apabila ini dihubungkan dengan seperti tadi dari sini, itu terus jarumnya itu bergerak ke kanan dan diam jauh dari nol, berarti kondensator itu bocor. Di sini ada 2 buah baut pengikat, 1, kemudian yang satunya lagi, ya. Nah, pada salah satu baut ini ada kabel. Kabel ini pada salah satu sisi sebagai penguat massa untuk platina, ya. Sedangkan yang satunya tidak. Oke, kita lepas, ya. Oke, perhatikan, ini ada pengunci, ya, supaya advance sentrifugal bagian sisinya atau rumah-rumahnya ini tidak bergerak, ya. Yang bergerak hanya bagian tengah ini, ya. Jadi bagian sisi ini supaya tidak bergerak, tapi yang bergerak hanya yang diduduki oleh platina. Oke. Nah, di sini juga ada pengikatnya, ya. Saya ambil. Terus seperti ini. Ini jangan sampai hilang, ya. Gimana selanjutnya? Oke, kita angkat, ya. Ini kan perhatikan untuk plat yang ada pada advance centrifugal ini nantinya harus berposisi di alur. Nah, seperti ini, ya. Perhatikan lebih dekat. Tuh. Jadi nanti dalam pemasangan seperti ini, ya. Kalau misalnya ini bergeser, ya kita geser lagi, dipaskan dengan alur yang ada pada bodi distributor ini. Nah, tuh. Oke, nah kita sudah dapat melihat bagian dalam, yaitu governor. Governor ini berfungsi, ya, untuk memajukan ketika proses pengapian itu dilakukan, sehingga dapat menyesuaikan putaran yang diperlukan dari mesin. Kapan itu terjadi? Biasanya itu terjadi pada saat tingkat kecepatan transmisi mungkin di posisi 3 atau 4, ya. Nah, sedangkan kecepatan kendaraan itu pelan, lalu gas, ya, ditingkatkan, ya, atau putaran mesin ditingkatkan, maka ini pemberat, ya, pemberat ini itu akan menyentuh bagian tertentu di sini sehingga akan berbunyi, ya. Nah, ini kan tuh berbunyi tuh,
akan berbunyi klik 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 klik. Nah, itu memberikan isyarat pada pengemudi, ya, bahwasanya driver atau pengemudi itu untuk mengalihkan tingkat kecepatan transmisi, yaitu bisa jadi di tingkat kecepatan 1 atau tingkat kecepatan 2, karena di situ beban berat. Ya, jangan sampai kita tidak tahu pada saat terdengar bunyi klik 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 di bagian distributor ini, ya, dibiarkan saja, nanti beban mesin akan berat. Begitu. Nah, di sini ada 2 pegas, ya. Nah, bagaimana kalau pegas ini sampai lepas ke dalam, ke bagian bawah, ke dasar sini, ini bisa mengganjal nanti putaran, ya, dudukan daripada pemberat ini atau gubernur ini, sehingga bisa macet dan mesin mati, ya. Nah, itu. Oke, untuk melepas nantinya bagian poros rotor yang bagian atas ini yang ada camnya ini kan ada camnya ini atau knob istilahnya, ya, yang menyentuh breaker, ya, platina itu. Nah, sebelum kita melepas porosnya ini, kita harus melepas terlebih dahulu pegas, ya, karena di sini kalau baut itu sudah dilepas, maka kita bisa mengangkat porosnya. Baiklah, kita melepas untuk pegas terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan proses pelepasan pegas, perhatikan untuk pegas, ya. Ini kedua ujung daripada pegas itu, ini agak pendek, ya, pendek semua, ya. Tuh. Tapi yang satunya berbeda. Ini yang pendek ujungnya, kemudian ini yang panjang. Dan kita bisa tekan dengan jari atau geser-geser. Ini agak kendor dan ini kencang, ya. Itu. Ini untuk distributor. Oke, kita gunakan tang cucut, ya. Lepas untuk pegas satu persatu. Ini sudah terlepas satu. Oke. Kemudian kita ambil satu lagi. Ya, dua-duanya sudah terlepas. Setelah kedua pegas terlepas, kita lanjutkan melepas baut pengikat poros rotor distributor bagian atas. Nah, ini sudah terlepas bautnya. Kita dekatkan dengan pegas supaya tidak keliru. Nah, sekarang ini posisikan untuk pemberat ini, ya, di celahnya supaya nanti poros bisa diangkat. Nah, seperti inilah bagian dalam, ya, itu ada pemberatnya. Jadi kebanyakan kalau ini sudah tidak kencang bautnya di sini, ini nanti ini bisa berputar sedikit sehingga menimbulkan adanya ketidaknormalan pada saat mesin dihidupkan, ya. Ini poros rotor. Nah, ini ada knob-nya nih di sini. Ini ada 4 sudut, ya, karena distributor ini melayani 4 silinder, ya, pada mesin bensin, khususnya pada mesin konvensional, ya, seperti ini, ya. Jadi nantinya juga untuk memasang rotornya ini Anda perhatikan yang rata itu di sini, kayak gini. Jadi yang datar itu pas ujungnya yang seperti ini, ya. Apabila ini bisa bergeser-geser, berarti baut pengikatnya di sini itu kendor. Oke, sekarang sudah diperhatikan, ya. Tuh, bagaimana cara memasang kembali? Kita rakit kembali. Perhatikan. Posisikan seperti begini. Ya. Tuh. Sudah terlihat. Kemudian pasang baut pengikat.
di dalam itu ada ring, ya. Pasang dulu baut pengikatnya, kemudian pegang ujung poros bagian bawah dari poros rotor distributor. Kita kencangkan kencang-kencangnya supaya tidak berputar sendiri. Ya. Ini udah kencang. Kemudian pengaman penutup debu kita pasang kembali. Tuh. Karetnya, ya, kita dorong sehingga tidak terlihat adanya baut di dalam. Selanjutnya pasanglah pegas, ya, ini yang pendek di sini. Gunakan pemegang, ya.